Prabowo ingin demokrasi menghasilkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sudah bisa terdengar? Jadi Bang Gina, Silakan. kalau diperhatikan dari statement Pak Prabowo, itu sejak awal menyatakan demokrasi kita itu luar biasa. Negara kita adalah negara demokrasi terbesar di dunia, dengan tingkat partisipasi yang sangat tinggi. Bahkan negara-negara yang disebut dengan rumahnya demokrasi, seperti Amerika Serikat misalnya, tingkat partisipasinya tidak setinggi Indonesia. Itu pertama. Yang kemudian yang kedua, coba diperhatikan dari statement Pak Prabowo adalah demokrasi kita memang ada kekurangan. Bahasa Pak Prabowo kan itu begitu. Nah, artinya demokrasi kita yang ada kekurangan itu harus kita sempurnakan, harus kita perbaiki. Misalnya catatan Pak Prabowo terkait upaya memperbaiki demokrasi itu dari sisi cost. Cost-nya sangat terlalu mahal. Kemudian kedua, terkait dengan prosesnya. Prosesnya ada proses yang memang harus kita perbaiki juga. Tadi yang Pak Prabowo menggunakan istilah Messi. Jadi misalnya dari sisi cost ya, Pak Prabowo kan orang yang berpengalaman sebagai ketua umum partai politik di satu sisi, di sisi lain Pak Prabowo adalah capres. Prosesnya melelahkan, prosesnya tentu memakan banyak biaya. Bahkan misalnya dari sisi caleg ya, banyak caleg yang bahkan untuk menjadi anggota DPR RI saja itu bisa mengeluarkan uang 20 sampai dengan 30 miliar. Dan itu sangat mahal. Bahkan kemarin Pak Prabowo sempat bercanda, Anda untung Nil nggak nyalek. Kenapa? Karena mahal sekali. Saya dengar laporan dari bawah itu mahal sekali dan itu kayaknya jadi PR kita bagaimana caranya agar demokrasi kita itu bisa lebih murah, terutama dari sisi misalnya praktek money politik dan sebagainya. Nah, concern Pak Prabowo itu pada upaya memperbaiki kualitas demokrasi kita. Bukan kemudian ditafsirkan seolah-olah Pak Prabowo tidak bersetuju dengan demokrasi, punya agenda anti demokrasi. Nah, itu yang keliru, itu yang sedang di-framing oleh berbagai pihak. Malah justru fokus Pak Prabowo adalah bagaimana agar demokrasi kita di masa depan itu lebih berkualitas, demokrasi kita itu bisa menjadi alat yang mensejahterakan. Kalau dipahami sejak awal di pidato Pak Prabowo tersebut, Pak Prabowo concern bagaimana demokrasi kita yang berkualitas ke depan itu bisa menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Kira-kira begitu.